Sesiapa yang selepas wudunya beliau membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka kata Nabi, Allah akan bukakan untuknya 8 pintu-pintu surga. Futihat lahu abwabal jannah ats-tsamaniyah. 8 pintu surga terbuka untuknya dan dia bebas masuk surga lewat pintu mana saja yang ia inginkan. Maka mari setelah wudu kita amalkan, sebarluaskan. Semoga Allah karuniai kita pahala jariah karena menyebarluaskan ilmu. Ingat baik-baik, Anda nggak sholat pun, Anda nggak sujud pun tidak membuat Allah rugi. Tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa? Perintah manusia, bos di kantor, Anda cepat lakukan. Bahkan sebelum bangun dah ke bawah mimpi. Perintah Allah pencipta manusia, Anda nggak eksekusi. Dan Anda masih berharap dilancarkan pekerjaan Anda. Siapa pemilik rezeki? Anda kalau hijrah, jangan takut kehilangan dunia. Buka Quran surah ke-51 ayat 22. Lihat kalimatnya. Hei manusia, di langit itu rizki kalian sudah saya tetapkan, akan saya berikan. Jangan takut itu tertukar. Lihat, rizki Anda kata Allah sudah ditetapkan, dijanjikan diberikan dan tidak akan tertukar. Demi Allah saya katakan, rizki kita itu sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Ya, Anda jangan takut kalau hijrah kehilangan rizki. Mustahil. Mustahil. Setiap hamba Allah yang terlahir sudah ditetapkan kadar rizkinya dan tidak akan pernah berkurang sampai dia wafat. Begitu dia wafat, tidak akan pernah wafat kecuali semua rizkinya terpenuhi, selesai. Cuma memang dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Sebab kalau diberikan secara langsung diketahui, maka manusia tidak akan pernah merasa semangat untuk mencarinya. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Yang dimaksud mati, wafat, maut, meninggal itu adalah meninggalkan dunia. Jadi berpisah kehidupan kita di dunia, memasuki kehidupan baru di alam kubur. Jadi di alam kubur itu bukan diam begitu saja, ada hidup lagi. Ya, wafat itu maksudnya meninggalkan dunia. Nah, kematian itu gerbang pemisah dunia. Rohnya tercabut, selesai, dunianya selesai. Jadi yang dimaksud meninggal itu meninggalkan dunia, membebaskan kita dari kehidupan dunia, selesai dunianya. Seperti di dunia ada kehidupan, kan alam dunia. Kubur pun disebut alam, ada kehidupan di dalamnya. Cuma hidupnya bagaimana? Ya, seperti antum di dunia ini kalau ingin sukses, ingin bahagia, berbekal, bekerja, beraktivitas. Nah di alam kubur pun itu ada asbabnya. Mesti berbekal juga. Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicerita pun tetap tenang, dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seburuk apapun masa lalu seseorang, ingat bahwa ia pun punya hasrat untuk masuk surganya Allah. Maka siapapun punya kesempatan untuk berubah selama nyawa belum sampai di kerongkongan, maka Allah akan terima tobatnya seorang hamba. Selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya, dari barat, maka Allah tetap akan menerima taubat seorang hamba. Maka sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan sungguh Allah sangat mencintai orang-orang yang mau terus mensucikan dirinya. Lalu dia mengintrospeksi dirinya agar lebih baik dari hari kemarin. Bergegaslah kalian mengevaluasi diri, bermuhasabah, dan berharaplah mendapatkan karunia dari Allah, ditempatkan di surga yang disiapkan seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Orang-orang takwa. Siapa mereka yang dimaksudkan di ayat ini? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang mampu berbagi, saling perhatian. Wal kadhimina al-ghaidha, sanggup menahan amarah. Diprovokasi dia tenang merespon. Dia melihat peluang untuk menyambung silaturahim alih-alih kemudian menguatkan perpecahan.
wal 'afina 'anil nas. Dia memilih untuk memaafkan, mencari solusi yang terbaik, alih-alih memperdalam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik itu. Strategi iblis yang paling canggih, yang paling ngetop, yang paling keren. Bukan ngajak antum bermaksiat, kalau itu sudah mainstream ya. Ngajak maksiat semua juga udah tahu. Tapi strategi yang paling tinggi tingkatannya, yang paling dalam, dan ini dia goda khususnya yang rajin ibadah, yang semangat beramal soleh, itu dia buat kita sibuk mengerjakan yang sunnah atau fardu kifayah sehingga kita lupa fardu-fardu ain kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Bergegaslah kalian mengevaluasi diri, bermuhasabah, dan berharaplah mendapatkan karunia dari Allah, ditempatkan di surga yang disiapkan seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Orang-orang takwa. Siapa mereka yang dimaksudkan di ayat ini? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang mampu berbagi, saling perhatian. Wal kadhimina al-ghaidha, sanggup menahan amarah. Diprovokasi dia tenang merespon. Dia melihat peluang untuk menyambung silaturahim, alih-alih kemudian menguatkan perpecahan. Wal 'afina 'anil nas, dia memilih untuk memaafkan, mencari solusi yang terbaik, alih-alih memperdalam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik itu. Strategi iblis yang paling canggih, yang paling ngetop, yang paling keren. Bukan ngajak antum bermaksiat, kalau itu sudah mainstream ya. Ngajak maksiat semua juga udah tahu. Tapi strategi yang paling tinggi tingkatannya, yang paling dalam, dan ini dia goda khususnya yang rajin ibadah, yang semangat beramal soleh, itu dia buat kita sibuk mengerjakan yang sunnah atau fardu kifayah sehingga kita lupa fardu-fardu ain kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه